Pada pemateri, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mbak Putri. Mohon maaf kawan-kawan semua atas kesalahan teknis yang tadi. Kita langsung mulai ke acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk sharing ke kawan-kawan semua. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita tak henti-henti memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas segala nikmat kesempatan, kesehatan, dan waktu, terutama untuk melaksanakan agenda webinar pada pagi hari ini. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya oleh Mbak Putri, webinar kali ini diadakan dalam rangka salah satu rangkaian peringatan 25 tahun ulang tahunnya Mapala Cikara Berwarna Universitas Sriwijaya, dan sebagai pemateri pertama dalam rangkaian ini saya akan menyampaikan materi pengelolaan industri hulu migas. Kalau lihat dari judulnya mungkin kawan-kawan bisa sedikit menebak ini akan seperti apa materi ke dalam berikutnya. Namun tidak ada salahnya kalau kesempatan pertama ini saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Jimmy Oktavianto, pendidikan lulusan Sarjana Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya pada tahun 1996 hingga 2002. Kemudian setelah lulus pengalaman kerja saya di pipeline construction sebagai quality control pada saat itu di proyek pipa gas Nindya Karya di Sumatera bagian selatan pada tahun 2003. Kemudian karena itu di penghujung proyek selesai, sempat nganggur juga, tapi nganggurnya sambil jadi guru honorer ceritanya waktu itu di salah satu SMK di Kota Palembang. Sebentar saja sambil pada saat itu ikut seleksi di Pertamina, dan alhamdulillah di tahun 2003 pada tahun yang sama juga saya berkesempatan bergabung di Pertamina melalui program bimbingan profesi sarjana PT Pertamina Persero, dan selanjutnya di Desember 2003 diangkat sebagai pekerja dan langsung ditempatkan di Kalimantan sebagai staf
fungsi eksploitasi PT Pertamina Persero DOH, Daerah Operasi Hulu Kalimantan pada saat itu. Kemudian pergerakan selanjutnya kurang lebih masih di Kalimantan saja, mulai dari EPT, kemudian pindah ke fungsi operasi produksi area atau field pada saat ini, field Buju namanya, masih di Dewa Kalimantan juga. Kemudian hingga 2011 saya sempat ditarik ke pusat, ke Pertamina Pusat, dan diamanahkan sebagai Senior Surface Facilities Analyst. Kemudian di tahun 2017 mendapat promosi menjadi Aset 5 Planning and Risk Management Manager. Itu juga kembali ke Kalimantan juga, wilayah kerja yang diamanahkan. Kemudian dari Planning and Risk Management kembali diamanahkan untuk balik ke lapangan lagi lah ceritanya, sebagai Field Manager di Sangatta, Kalimantan Timur, dan itu berlangsung pada tahun 2018 sampai 2019. Di 2019 hingga saat ini saya diamanahkan sebagai Field Manager di Sanga-Sanga Field PT Pertamina EP. Langsung kita ke materi. Yang menjadi latar belakang saya ingin sharing di sini ke kawan-kawan, utamanya itu pengalaman pribadi. Saya dulu sebagai mahasiswa masuk ke teknik pertambangan dengan pengetahuan yang minim sekali. Tadi saya lihat ada yang peserta dari Bangka Belitung, saya lulusan SMA-nya di Belitung. Pada saat itu memang belum banyak tahu tentang dunia migas, sehingga ini menjadi salah satu latar belakang saya ingin berbagi informasi, berbagi pengetahuan ke kawan-kawan semua, terutama adik-adik mahasiswa yang mungkin punya pengalaman yang kejadian yang sama seperti saya pada saat menjadi mahasiswa awal-awal dulu. Kemudian latar belakang yang kedua, perkembangan kemajuan informasi dan teknologi yang saat ini terutama di kondisi pandemi COVID ini ternyata mendukung kita untuk sharing knowledge melalui tanpa harus tatap muka, melalui menggunakan teknologi webinar saat ini. Itu yang menjadi latar belakang. Kemudian pada pemaparan ini saya akan membatasi pembahasan kita tentang ilustrasi pengelolaan industri hulu migas yang telah diserah kelolakan oleh negara. Jadi kesempatan ini saya tidak akan menyampaikan bagaimana negara prosesnya menyerahkan suatu wilayah kerja ke perusahaan, tapi kita mulai dari setelah wilayah kerja tersebut diserah terimakan oleh negara. Adapun yang saya harapkan dapat ditangkap, dapat diperoleh oleh adik-adik semua, oleh kawan-kawan mahasiswa dan mahasiswi, ibaratnya dunia migas itu seperti puzzle yang terdiri dari potongan-potongan kecil, gitu kan. Nah, harapan saya kawan-kawan mahasiswa punya tambahan pemahaman tentang puzzle-puzzle yang berupa aktivitas-aktivitas proses bisnis hulu migas. Kemudian dari situ juga saya berharap adik-adik semua, kawan-kawan semua lah ya, punya gambaran tentang ini kuliah yang kita pelajari di kampus selama ini, implementasinya seperti apa sih di dunia migas itu, di dunia hulu migas itu, gitu. Jadi belajar di kampus itu rasanya tidak sia-sia jadinya, gitu kan. Kalau udah punya gambaran, mudah-mudahan kawan-kawan mahasiswa semua bisa lebih menjiwai saat mengikuti mata kuliah di kampus.
Nah, dari sini juga harapan saya lepas dari sini adik-adik semua punya gambaran buat milah-milih gitu kan. Ini mana nih yang menjadi sub bidang hulu migas yang kira-kira bisa saya pilih, baik itu mau jadi materi skripsinya atau setelah lulus mau jadi apa namanya ikut bergabungnya gitu kan dalam industri hulu migas. Harapan saya dari pertemuan kita kali ini kawan-kawan mahasiswa dan mahasiswi semua jadi punya arah yang lebih jelas gitu. Oke, kita langsung Bang Jenny, masuk. Ya, ini Bang, kata peserta tolong di slideshow aja Bang ininya, PPT-nya. iya dari tadi. Nah, ini. Oh, Oke, sip ya. sip Bang. Tadi nggak mau di ini dia. Sekarang udah mau. Terima kasih. Ya. Oke, kita masuk ke materi inti ya. Mulai masuk ke materi inti. Jadi prinsipnya industri hulu migas itu apa ya? Istilahnya itu dibagi menjadi 3 proses utama. 3 proses utama ini 3 proses. Salah satunya itu proses utamanya atau kita sebut backbone proses. Di dalamnya ada kegiatan eksplorasi. Jadi kalau di situ saya tulis explore aset, itu aset yang maksud adalah wilayah kerja. Jadi di awal proses hulu migas proses utama yang dilalui adalah explore WK-nya, kemudian dari eksplorasi yang dilakukan mulai akhirnya akan dilakukan penilaian apakah wilayah kerja tersebut layak diteruskan atau tidak. Studi kelayakannya lah kalau di dalam lingkup yang lebih kecil. Tapi utamanya adalah untuk menilai wilayah kerja tersebut layak diteruskan, dikembangkan atau tidak. Nah, setelah appraisal atau penilaian ini, baru dilakukan pengembangan aset, pengembangan wilayah kerja, yang kalau di negara kita, tapi ini juga saya yakin berlaku di semua industri hulu migas, diawali dengan plan of development, penyusunan rencana pengembangan. Dari POD tersebut dilakukan pengembangan aset, kemudian dari pengembangan aset baru dilakukan tahap memproduksikan aset, memproduksikan cadangan yang ada dalam wilayah kerja. Kemudian setelah diproduksikan, ditinjau kembali, economic limitnya sudah tercapai, apakah akan diteruskan atau tidak, gitu kan? Baru kita hitung-hitung susun-susun gitu kan perencanaannya melalui mekanisme yang kita sebut mekanisme POFD. Kalau tadi POD itu Plan of Development, kalau POFD adalah Plan of Further Development, jadi pengembangan lebih lanjut. Kalau dalam perencanaan POFD-nya dianggap masih ekonomis, masih memungkinkan secara teknis, maka kita kembali develop itu aset. Namun apabila tidak, maka dilakukan abandon aset. Kalau sudah di-abandon, berarti selesai ceritanya di wilayah kerja tersebut. Nah, dari proses utama tersebut, tidak kalah pentingnya adalah support proses. Proses-proses penunjang yang dimaksud meliputi aspek pengelolaan aspek lingkungan, kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Ada juga pengelolaan suplai material dan jasa. Kemudian ada pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia. Kemudian juga seiring dengan maraknya 4.0 ini juga tiap-tiap industri hulu migas concern dengan pengelolaan informasi dan teknologi. Kemudian tak kalah pentingnya pengelolaan aspek keuangan, gitu. Termasuk di dalamnya juga pengelolaan fasilitas aset penunjang, kemudian hubungan eksternal juga,
dan kekayaan intelektual, data-data, dan informasi perusahaan. Nah, dari dua itu tidak menutup kemungkinan suatu industri hulu migas melakukan kerjasama. Gitu. Kerjasama ini diatur dengan proses ketiga, yaitu proses partnership. Ketiga proses ini oleh masing-masing industri hulu migas akan yang tadi kembali istilah pilah-pilih itu melalui mekanisme-mekanisme yang kalau di sebelah kiri slideshow saya tampilkan ada risk assessment di dalamnya, kemudian ada perhitungan keekonomian, berbagai macam studi yang menunjang, paneling untuk proses screening tadi, ada juga front end engineering design atau FEED, ada juga feasibility tadi. Itu screeningnya sehingga dalam mengembangkan suatu lapangan di industri hulu migas itu, dari screening tersebut menghasilkan rencana kerja, di dalamnya termasuk ada proyek-proyek, ada yang sifatnya investasi, ada yang sifatnya operasi, dan termasuk juga di dalamnya rencana kerja, anggaran dan biaya. Nah, dalam pelaksanaannya harus dilakukan monitoring, terus proyek-proyek juga dilakukan penyelesaian, kemudian yang terpenting adalah evaluasi terhadap semua rencana kerja tersebut. Hal yang lain tak kalah pentingnya, mengikuti regulasi pemerintah, kita juga harus menyusun AMDAL, ANDAL, UKL, UPL sebagai syarat pemenuhan syarat lingkungan dari regulator kita, dari pemerintah. Mbak Putri, sejauh ini ada masalah teknis kira-kira yang diterima atau enggak? Atau normal? Normal, Bang. Kalau normal kita lanjut ya. Iya. Oke. Nah, dalam industri hulu migas, utamanya itu hanya dua sebenarnya, eksplorasi dan eksploitasi. Jadi tadi saya cerita di awal, wilayah kerja itu dicari dulu gitu kan, ada apa tidak potensi migasnya gitu kan. Kalau ada baru diproduksikan, dihitung-hitung kalau diproduksikan, dieksploitasi, untung apa rugi gitu ya. Ini juga kalau di kawan-kawan mahasiswa, saya lihat di sini ada yang daftar temporary, ada yang geologi, ada yang pertambangan, ada yang perminyakan juga gitu. Ini juga menggambarkan bidang studi yang kita pilih pada saat kuliah. Kalau kondisi normalnya gitu kan, kawan-kawan geologi itu cenderung ke eksplorasi, passionnya itu mencari dan mencari, ibarat pemburu itu kalau ketemu dengan rusa di hutan, ya kata senior-senior dulu, seorang explorer itu yang dicari adalah sarangnya si rusa gitu kan. Kalau eksploitasi seperti saya yang kuliah di tambang atau kawan-kawan perminyakan itu kalau permisalan rusa tadi itu tugasnya nguber tuh, rusanya diuber sampai dapat gitu kan. Itu tugasnya kita yang eksploitasi ini. Namun dalam pelaksanaannya nggak usah khawatir kawan-kawan mahasiswa, apapun jurusannya tidak menutup kemungkinan bisa terjun ke dalam dua bidang tersebut. Tinggal usaha, ikhtiar, doa, dan nasibnya masing-masing gitu kan ya. Nah, kembali ke materi, eksplorasi yang menjadi awal pengelolaan industri hulu migas ini pada akhirnya akan menghasilkan suatu perencanaan yang kita sebut sebagai plan of development tadi. Kalau di industri hulu migas, rule of thumb-nya itu biasanya kisaran 1-8 tahun untuk menyelesaikan fase eksplorasi hingga disimpulkan POD-nya dari wilayah yang dieksplor tersebut. Apabila potensial, wilayah tersebut baru di-develop.
mulailah dilakukan pembangunan-pembangunan gitu kan, pengembangan-pengembangan mulai dari sumuran atau subsurface sampai ke fasilitasnya. Ada fase ketika pengembangan tersebut, produksi sudah berjalan, itu rata dia kan, di masa yang disebut masa plateau. Plateau ini jadi produksinya itu udah mentok lah ceritanya, itu udah segitu-gitu aja gitu kan. Malah kecenderungannya kecenderungan selanjutnya adalah turun. Sehingga pada fase ini dilakukanlah evaluasi dan updating dan evaluasi dari geologi, geofisika dan reservoir dari wilayah kerja migas tersebut. Ketika decline yang pertama itu disebut sebagai primary. Nah, decline ini pada saat produksi diantisipasi dengan program-program hasil evaluasi dari GGR modeling tadi, geologi, geofisika, dan reservoir modeling tadi, bisa menghasilkan program berupa infill drilling atau pengeboran pengurasan lanjutan, ada program injeksi sumur untuk memulihkan tekanan reservoir, ada juga program walkover untuk memproduksi lapisan-lapisan yang masih potensial dalam sumur existing. Ada lagi upset potensial, bisa berupa deepening atau step out drilling, melakukan pemboran di wilayah luar dari wilayah ekonomis saat sebelumnya. Nah, ketika primary ini decline, terus dilanjutkan dengan monitor dan updating GGR, ini sembari proses ini mulailah suatu industri hulu migas berpikir tentang secondary dan tertiary-nya si lapangan tersebut. Produksi tahap kedua dan tahap selanjutnya lah gitu. Monitoring dan updating GGR ini juga harus dilakukan berkesinambungan selama umur pengelolaan lapangan tersebut. Sehingga di sini kawan-kawan GGR, kawan-kawan perminyakan gitu, ini disinilah medan tempur kalian dalam industri migas gitu, agar umurnya industri migas yang kalian pegang tetap berkelanjutan. Di situ bisa dilakukan advance seismic proses, ada akuisisi lanjutan dari seismic 3D sebelumnya, updating data sumur itu keharusan, kemudian mungkin ada konsep baru dari pengelolaan lapangan, ada modeling, ada pemilihan teknologi, dan mungkin ada proyek-proyek yang bisa diterapkan sebagai pilot. Evaluasi yang dilakukan dari kawan-kawan GIG itu menghasilkan prospek, baik prospek updating prospek lama maupun prospek baru. Kalau dieksplorasi itu prospek tersebut dibuktikan dengan pemboran melalui pemboran wildcat dan pemboran appraisal sebelum dihasilkan POD. Kemudian POD tadi dikembangkan, diproduksikan, produksi sambil pengembangan lapangan bisa, atau pengembangan lapangan dulu kemudian baru produksi, bisa, tergantung dari kebijakan masing-masing industri. Yang rata-rata orang kalau industri ya pasti secepat mungkin pengen dapat revenue, sehingga yang terjadi di kebanyakan industri ketika mereka sudah mulai develop fasilitas dan lain-lain, sudah bisa nerima produksi, langsung ngurus perizinan untuk berproduksi gitu. Mulailah lapangan itu berproduksi, kemudian dalam perkembangannya ketika semua program dari POD itu habis dilaksanakan, tahapan-tahapan selanjutnya dari memproduksikan lapangan tersebut tadi yang sempat disinggung di awal dilakukan dengan mengacu Plan of Further Development (POFD).
Oke, kita lanjut lebih detail. Yang dimaksud eksplorasi tadi yaitu intinya adalah usaha untuk mencari dan menemukan cadangan migas baru. Di dalamnya ada penerapan teknologi, kemudian perencanaan, pelaksanaan, yang pasti ditunjang oleh sumber daya manusia yang memadai. Utamanya tahapan eksplorasi itu terbagi menjadi studi regional dan analisa cekungan. Di sini berjalannya studi geologi, studi geofisika, kemudian survei seismik, akuisisi data, survei non-seismik, misalnya graviti, ada magnetik, dan lain-lain. Kemudian dari hasil studi regional dan analisa cekungan dilakukan analisa petroleum, baru dilakukan pemilihan play konsepnya dari si lapangan, kemudian dilakukan pembuatan dan pematangan prospek dan lead-nya, kemudian baru dilakukan pengeboran eksplorasi baik wildcat maupun delineasi untuk membuktikan ada atau tidaknya migas dalam wilayah kerja tersebut. Ini tahapan-tahapan di atas, tahapan-tahapan eksplorasi di atas, tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan probabilitas keberhasilan ya, atau menurunkan risiko. Karena kegiatan migas ini terkenal high teknologi, high risiko, teknologinya tinggi, risikonya tinggi, dan biayanya tinggi gitu. Jadi semua itu dipertaruhkan sehingga butuh keyakinan yang semakin tinggi, butuh presisi data yang semakin akurat sebelum diputuskan untuk memulai eksplorasi suatu wilayah. Kita lanjut ke studi regional dan analisa cekungan. Itu contohnya tadi ada studi geologi, geofisika, survei seismik, akuisisi data, dan lain-lain. Ini merupakan tahap awal untuk investigasi ada atau tidak kemungkinan jebakan minyak dan gas bumi dalam suatu wilayah. Di sini tujuannya untuk menilai cekungan. Ini ilustrasinya kalau dibalikin ke zaman dulu ya kayak gini nih. Ini kawan-kawan Cikara Buana lagi studi geologi ceritanya di gambar yang kanan itu. Nah, inilah kurang lebih gambarannya studi geologi yang berlangsung zaman dulu. Kita bicaranya tidak zaman sekarang ini. Ini gambaran zaman dulu, para ahli geologi itu mencari rembesan di permukaan gitu kan, baru bisa memutuskan mengeksekusi eksplorasi suatu wilayah atau tidak. Ya, manual seperti ini yang kawan-kawan lakukan. Dan saya yakin di kampus-kampus lain juga banyak saya dengar studi-studi geologi ini dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa. Ambil positifnya ini bukan cuma buat jalan-jalan ya. Bagi kawan-kawan mahasiswa, studi geologi tersebut diseriusin, itu modal utama tuh buat kalian memahami teori-teori di kampus. Dari studi geologi, dari studi regional dan analisa cekungan ini, outputnya bisa berupa hasil seismik, kemudian mapping wilayah gitu kan, sehingga ini mulai dikira-kira lah gitu kan, kasarannya itu dikira-kira, oh ini mungkin ada minyaknya nih, melihat bentuk hasil seismiknya memungkinkan ada lapisan yang bisa menjadi reservoir gitu kan. Hasil studi regional inilah yang menjadi guidance awal para penggiat industri hulu migas bergerak. Kemudian dilakukan analisa petroleum dari hasil studi regional tadi. Dipelajari bagaimana batuan induk dari jebakan hidrokarbon dalam suatu wilayah kerja, kemudian dimulai
susun proses migrasinya gitu kan dari hidrokarbon tersebut. Jadi ada batuan induk. Sorry, Mbak Putri, kalau saya arahkan ke unsur ini kelihatan nggak ya? Kelihatan, Bang. Oke ya, jadi ada batuan induk, kemudian ada jalur migrasi, di batuan induk itu hidrokarbon terbentuk, kemudian hidrokarbonnya bergerak melalui jalur migrasi gitu kan, ketemu batuan atau lapisan yang dengan syarat-syarat tertentu bisa menjadi reservoir gitu kan, sehingga si hidrokarbon tadi terakumulasi, terkumpul dalam lapisan atau batuan yang kita sebut sebagai lapisan batuan reservoir gitu. Di sini secara apa istilahnya berat jenis lah kasarannya, secara berat jenis akan terpisah, akan terbentuk pemisahan gitu kan, walaupun tidak seperti pemisahan minyak air dalam gelas, tapi kurang lebih itulah yang menjadi ilustrasi terdekatnya gitu kan, dalam reservoir tersebut mana yang lapisan yang menjadi tempat bersarangnya gas, mana lapisan yang menjadi reservoirnya minyak, dan mana yang menjadi reservoirnya air. Yang menjadi syarat penting di sini, reservoir itu tidak berfungsi bagus, tidak akan menjadi jebakan hidrokarbon apabila di atasnya tidak ditutup oleh caprock yang bersifat sealing. Jadi harus ada yang lapisan atau batuan yang bersifat sealing, yang tidak tembus oleh fluida, yang harus menutupi reservoir tersebut agar terbentuk suatu jebakan hidrokarbon. Agar terbentuk istilah saya di sini pemerangkapan batuan penutup. Sehingga itulah kurang lebih ceritanya pembentukan suatu cekungan atau jebakan dari suatu hidrokarbon. Dan yang pasti, ini kawan-kawan geologi pasti paham, kawan-kawan pertambangan juga belajar gitu kan. Semua proses ini terjadinya di batuan-batuan yang sifatnya sedimen. Belum pernah saya mendengar ada hidrokarbon yang terjebak dalam batuan beku gitu ya. Kecuali ada faktor-faktor lain kali ya. Oke, kita lanjut. Detail sedikit bicara tentang jebakan hidrokarbon. Pada umumnya kita mengenal 4 jenis dari jebakan hidrokarbon. Ada jebakan struktur, jebakan stratigrafi, jebakan kombinasi, gitu kan, kombinasi antara struktur dan stratigrafi, kemudian jebakan hidrodinamik. Walaupun kalau saya pribadi gitu kan, yang keempat ini agak-agak tanda tanya. Cuman apa boleh buat, ini menjadi teori yang juga harus kita pelajari gitu kan. Ilustrasinya ada di sebelah, penjelasannya juga. Kalau struktur itu timbul akibat deformasi, jadi perubahan bentuk lapisan gitu kan, akibat pengangkatan atau penurunan dari proses pergerakan kerak bumi gitu. Ada juga yang dihasilkan dari patahan akibat pergerakan kerak bumi tadi gitu kan, baik dia secara tektonik maupun vulkanik, sehingga menyebabkan jebakan hidrokarbon. Kemudian ada jebakan stratigrafi yang disebabkan oleh perbedaan porositas dan permeabilitas suatu lapisan gitu kan, sehingga menjadikan lapisan tersebut berongga-rongga, porositasnya terhubung satu sama lain, sehingga memungkinkan hidrokarbon terjebak di dalamnya. Ada juga jebakan kombinasi, gabungan antara stratigrafi, dia punya lapisan poros misalnya kan, punya permeability, sehingga ada jebakan kemudian ditutup oleh lapisan yang sealing, sehingga
terbentuk stratigraphic traps gitu ya. Terus secara struktural mengalami deformasi, misalnya dia pada zaman dahulu kalanya mengalami patahan gitu kan, sehingga mengkombinasi antara jebakan struktur dan stratigrafi. Terbentuklah jebakan kombinasi. Dan yang terakhir hidrodinamik trap, itu ada ceritanya air permukaan, air dari hujan mengintrusi terus ke dalam ke lapisan reservoir, kemudian pergerakan dari air atau hidrolik tersebut bertemu dengan hidrokarbon di bawah gitu, saling mengikat, saling mengunci sehingga menghasilkan jebakan hidrokarbon di dalamnya. Oke, tahapan eksplorasi selanjutnya kita lanjut ke pemilihan play concept, yaitu ini lebih ke bagaimana kita membentuk pola pikir, kemudian menghasilkan model-model dari suatu pembentukan jebakan minyak gitu kan, dari proses alami yang terjadi mungkin jutaan tahun yang lalu gitu. Ini di sebelah saya memberikan ilustrasi. Ini contoh saja ya, contoh di Kalimantan Timur itu ada namanya Tidung Basin gitu kan, ada Brau Basin. Nah, ini kalau dongeng geologinya gitu kan, dulu ada sungai-sungai gitu. Sungai-sungai ini membawa mana nih? Ini kerusuhannya. Dulu di daratan induknya, sungai-sungai di daratan induknya itu membawa sedimen-sedimen, kemudian terendap di muaranya gitu. Di muaranya ini mengalami pasang surut sehingga terbentuklah lapisan-lapisan dari endapan-endapan tersebut akibat proses yang juga secara alamiah berjalan. Dari endapan-endapan tadi itu terbentuklah jebakan hidrokarbon gitu. Nah, ini yang dimaksud sebagai play concept. Jadi konsep pengembangannya si jebakan hidrokarbon ini kita pelajari dari situ. Sehingga pada zaman sekarang ini gitu kan dihasilkanlah wilayah-wilayah yang menjadi jebakan atau hidrokarbon trap. Kalau di Kalimantan Timur tersebut ini ada lapangan Sembaku, juga di daerah pesisir yang zaman dahulu kalanya mungkin merupakan hasil pembentukan proses sedimentasi. Ada juga Tarakan, pulau yang terpisah gitu. Dan Bunyu, juga pulau yang terpisah. Di dalamnya juga ada proses penumpukan, sehingga ada juga proses pengangkatan, ada yang menjadi antiklin, ada yang menjadi patahan. Nah, ini yang ingin saya ceritakan dari play concept pada tahapan eksplorasi play concept ini. Nah, play concept yang dimaksud yang menjadi arah kita adalah play concept yang bisa mendukung terbentuknya satu petroleum system di dalam wilayah kerja yang kita usahakan. Kemudian dari situ dilakukan pembuatan dan pematangan prospek dan lead. Ini merupakan tahapan evaluasi yang berdasarkan data-data sebelumnya atau tahapan-tahapan sebelumnya, sehingga kawan-kawan eksplorasi berkesimpulan mana-mana area yang ditentukan sebagai titik untuk siap dilakukan pemboran. Nah, disinilah berdasarkan pematangan prospek and lead inilah kemudian ditentukan titik-titik bor, dalam hal ini bor eksplorasi selanjutnya. Ini dari ilustrasi ini, dari seismik, dicurigai, gitu kan? Diindikasikan ada jebakan minyak, tancap bor di sini, gitu kan?
Sehingga kurang lebihnya di gambar yang di bawah itu setelah dieksplor gitu kan, apa namanya, titik-titik bor tadi itu berupa garis-garis vertikal yang kalau lihat dari yang paling kiri ada namanya sumur Bunyu Tritip, ada sumur Bunyu Kilung, 1, 2, ada Bunyu Sungai Baung, ada Bunyu Besar. Nah, itulah istilah nama-nama sumur saja. Poinnya adalah dilakukan pemboran-pemboran eksplorasi untuk membuktikan jebakan-jebakan hidrokarbon dari tahapan-tahapan proses sebelumnya. Kemudian istilah pemboran pada tahapan eksplorasi ini ada 2, yaitu wildcat. Wildcat ini pengeboran taruhan istilahnya ya, mempertaruhkan hasil apa namanya tahapan-tahapan sebelumnya tadi bisa membuktikan atau tidak. Pemboran pertama inilah kita sebut sebagai wildcat drilling dalam tahap eksplorasi. Kemudian terbukti di situ ada hidrokarbon, ada minyak dan gas. Dari pemboran tersebut baru dilakukan pengeboran deliniasi atau appraisal drilling, yaitu pengeboran penilaian. Pengeboran ini dilakukan tujuannya adalah untuk mengetahui reservoir minyak dan gas bumi itu batasannya di mana gitu kan. Sehingga dari batasan tersebut mulai dihitung volumenya berapa gitu kan. Kemudian karakteristiknya seperti apa dari minyak dan gas di lapangan tersebut. Baru nanti dihitung ekonomisnya. Kalau kita kelola lanjut, kembangkan lanjut, ekonomisnya perlu rencana seperti apa. Nah, ini kurang lebih ilustrasi buat menghitung dari cadangan. Ini ilustrasi sederhana agar kawan-kawan mahasiswa punya gambaran yang simple dulu saja. Banyak metode penghitungan cadangan untuk menilai suatu cadangan gitu kan. Tapi pendekatannya adalah teori volume, menghitung volume tabung gitu. Dimana kalau kita ngebor itu rule of thumb-nya di dunia migas ada yang namanya radius pengurasan titik bor. Ada yang nyebut kisarannya 200 meter, 250 meter, ya kisarannya berapa tingkat keyakinan radius pengurangan itu menjadi apa namanya penampang ya, yang kita jadikan variabel perhitungan terhadap tebal lapisan dari hasil pemboran itu bisa diukur tebal lapisan yang potensial menjadi reservoir tadi berapa gitu kan. Ditambah itu tinggal dikalikan aja cara kita sederhana menghitung volume tabung. Walaupun dalam implementasinya banyak faktor-faktor koreksi, banyak variabel perhitungan, diantaranya ada presentasi porositas, permeabilitas, dan lain-lain. Nah, ilustrasinya dalam satu lapangan dilakukan pengeboran wildcat misalnya gitu ya. Wildcat di pemboran terus dapatlah di situ terbukti ada hidrokarbonnya, ada minyak dan gasnya di situ, kemudian dilakukan apa namanya delineasi drilling. Misalnya di sini kalau saya tampilkan ada 3 pengeboran delineasi yang berhasil, ada 3 juga di luar pengeboran delineasi yang tidak berhasil. Nah, yang terbukti ada hidrokarbon disebut sebagai proof develop, jadi terbukti untuk bisa dikembangkan. Kemudian yang di luar yang saya kasih kode lingkaran putih plus 4 arah gitu kan, disebut ya karena tidak ada hidrokarbon disebut dry hole, sumur kering istilahnya ya. Kemudian dari ilustrasi ini bisa dihitung dan diperkirakan gitu, dilakukan mapping, dilakukan pemetaan, dilakukan perkiraan penyebaran gitu, batas-batas hidrokarbon yang mungkin terjadi, yang mungkin
terbentuk di bawah sana, sehingga di mapping lah area-area yang dalam batas area pengurasan atau di antara sumur-sumur yang terbukti ada hidrokarbonnya, kita sebut sebagai area proof undeveloped. Ini salah, ada typo ya, undeveloped. Jadi wilayah yang terbukti ada hidrokarbon tapi belum di develop lebih lanjut pada fase eksplorasi. Kemudian di luarnya antara pemboran wildcat dan pemboran delineasi tadi ke sumur-sumur dry hole, kita bagi menjadi area. Aduh, sorry Putri. Ini ya kurang lebih seperti itu ya. Iya, Ini ada tampilan yang garis-garis ya di situ ya. Iya Bang. Di antara sumur yang terbukti dan dry hole tadi bisa kita sebut sebagai probable area, dan semakin menjauh kita sebut possible area. Hingga kalau di sekitarnya dry hole ya memang benar-benar terbukti, tidak perlu kita kembangkan. Oke, kita lanjut. Ini yang garis-garis saya nggak tahu nih. Ini tadi pengertian-pengertiannya untuk yang proof develop, kemudian proof undeveloped, kemudian probable reserve, dan possible reserve. Data-data tersebut yang menjadi data-data utama untuk penyusunan plan of development, di mana itulah sumber-sumber data untuk kita menghitung cadangan dalam wilayah kerja yang kita kelola. Kemudian setelah itu baru disusun plan of development. Dalam hal ini di Indonesia, plan of development kita yang terjadi di industri migas adalah antara negara dengan kontraktor kerjasama pengelola lapangan migas, pengelola WK migas. Kemudian di POD ini gambaran utamanya adalah semua rencana yang kita susun untuk mengembangkan lapangan tersebut dalam upaya kita memproduksikan migas dari area tersebut. Nah, di dalam industri migas ada beberapa istilah POD. Ada POD 1 kalau itu memang pertama kali dalam satu wilayah kerja. Kemudian ini juga sebagai penanda perubahan status wilayah kerja eksplorasi ke wilayah kerja pengembangan atau produksi, PK produksi istilahnya. Kemudian persetujuan POD 1 ini yang mengeluarkan adalah Kementerian SDM dengan pertimbangan SKK Migas dan konsultasi ke pemerintah provinsi setempat. Kemudian ada POD kedua dan seterusnya, yaitu pengembangan lanjutan dari lapangan tersebut. Tujuannya ya ini ilustrasinya untuk menggambarkan ada satu wilayah kerja, kemudian strukturnya baru dikembangkan, satu strukturnya dikembangkan oleh POD 1. Nah, di dalam WK itu ada struktur lain, maka struktur lain tersebut dikembangkan menggunakan POD 2 dan seterusnya. Itu yang dimaksud dalam pengertian POD 1 dan POD 2 ini. Kemudian lanjut kita ke ketiga, ada istilah plan of further development tadi yang sempat saya singgung di awal. Apabila semua rencana kerja dalam POD sudah dilaksanakan, namun potensi migasnya masih ada untuk kita kembangkan, maka dilakukan perencanaan pengembangan lanjutan dari lapangan tersebut dengan istilah POFD. Ini yang mengeluarkan adalah persetujuannya dikeluarkan oleh Kepala SKK Migas.
Nah, dalam tahap eksplorasi juga ada kalanya tidak para kontraktor kerjasama itu pengen juga cepat dapat revenue gitu kan, sehingga saat mereka ngebor, ini ngebor ada hasilnya tapi yang lainnya belum ada gitu kan, sementara modal juga udah mulai makin terkuras gitu. Nah, ada mekanisme yang diatur oleh pemerintah kita, yaitu POP, Put on Production. Jadi sumur eksplorasi yang terbukti punya minyak dan gas di dalamnya bisa diproduksikan sebelum dilakukan POD gitu kan. Kalau mau di POD dia nggak ekonomis misalnya gitu kan, untuk membangun fasilitas produksi dan lain-lain tidak ekonomis sumur tersebut diproduksikan. Dia bisa kita tumpangkan ke fasilitas produksi yang sudah ada di sekitarnya. Nah, mekanisme memproduksikan sumur eksplorasi dengan cara itulah yang disebut dengan put on production atau POP ini. Tentu ada batasan, pemerintah juga tidak ingin kebablasan gitu kan. POP ini maksimal hanya boleh diajukan 2 kali dalam satu lapangan di wilayah kerja produksi. Kemudian apabila sudah 2 kali masih pengen dikembangkan, ada sumur, ternyata sumurnya juga terbukti setelah dibor, sumurnya juga terbukti di dalamnya ada migas lagi gitu kan, maka wajib bagi kontraktor wilayah kerja tersebut untuk menaikkan status POP-nya menjadi POD, di mana POP yang sebelumnya telah dieksekusi menjadi bagian dari POD tersebut. Nah, persetujuannya si POP sendiri cukup ke Deputi Perencanaan SKK Migas saja. Adapun suatu perencanaan standar yang dalam format POD itu ada 14 item utamanya. Dokumen POD yang diajukan oleh kontraktor wilayah kerja atau kontraktor kerjasama wilayah kerja ke SKK Migas, ke negara dalam hal ini, utamanya terbagi menjadi 4 bab. Dokumen tersebut: executive summary, geological finding dan review, reservoir description, reserve dan production forecast, kemudian drilling and completion program, ada production facilities program, ada field development scenario, ada health, safety and environment and corporate social responsibility skenario gitu kan. Ada skenario abandonment and site restoration atau namanya ASR, penutupan lapangan nantinya setelah selesai kontrak atau selesai economic limitnya si lapangan. Kemudian yang ke-10 ada project schedule and organization, di dalamnya memuat timeline dari project-project yang menjadi detail POD, termasuk juga di dalamnya adalah organisasi atau penggunaan tenaga kerja, baik tenaga kerja asing maupun tenaga kerja domestik yang akan terlibat dalam pengelolaan wilayah kerja tersebut. 11 ada local content, ini komitmen penggunaan produk-produk dalam negeri gitu ya, TKDN. Ada typo dikit, tingkat kandungan dalam negeri maksudnya, atau TKDN, berisi rencana dan komitmen kita untuk mengadakan berapa persen sih pengadaan barang dan jasa dalam negeri yang bisa menjadi komitmennya suatu industri hulu migas yang akan beroperasi gitu. Kemudian yang ke-12 ada komersial. Komersial itu berisi perhitungan semua perhitungan biaya pengembangan lapangan dan keekonomian proyek. Jadi dengan hasil cadangan yang dihitung tadi, kemudian biaya yang diperlukan untuk mengelola berapa, baru dihitung ekonomis atau tidak lapangan tersebut kita kembangkan. Kemudian yang ke-13 ada conclusion yang berisi dari kesimpulan rencana pengembangan. Nah,
di komersial tadi ada beberapa skenario-skenario pengembangan lapangan. Di conclusion itu kesimpulan skenario yang terbaik yang kita pilih bersama antara kontraktor kerjasama dan negara, skenario mana gitu kan, itu di conclusion. Kemudian yang terakhir ada attachment, isinya adalah semua lampiran data pendukung yang diperlukan dalam pengelolaan dalam perencanaan pengelolaan lapangan migas. Nah, setelah perencanaan pengembangan dibentuk, implementasinya mulai masuk ke fase eksploitasi, di mana pengertian inti dari eksploitasi itu bagaimana cara kita memproduksikan dan mengangkat hidrokarbon dari bawah tanah, dari reservoir tadi, bisa masuk ke dalam sumur untuk selanjutnya kita angkat ke permukaan dan dialirkan ke fasilitas-fasilitas produksi sehingga pada akhirnya mempunyai nilai komersial. Di dalam fase eksploitasi ini utamanya ada 6 kegiatan. Kegiatan yang pertama itu yang paling hulu adalah sumuran, kegiatan sumuran. Di situ ada pemboran, lanjutan dari pemboran eksplorasi tadi. Ada juga kegiatan walkover untuk sumur-sumur existing yang telah berproduksi sebelumnya, namun masih punya potensi lain di lapisan-lapisan pada sumur yang sama. Ada well intervention. Well intervention itu program-program untuk optimasi dari kondisi existing produksi sumur. Ada well service, ini maintenance si sumur gitu kan, dengan teknik yang sama dilakukan service untuk kemudian di running kembali teknologi tersebut untuk memproduksikan kembali sumur existing dimaksud. Ada juga stimulasi ini bagaimana caranya kita semakin memperbesar kemampuan dari memproduksikan sumur. Kemudian kegiatan kedua ada lifting, mengangkat hidrokarbon tadi dari dalam sumur ke permukaan. Kemudian setelah sampai permukaan, dilakukan pemurnian. Pemurnian dimaksud adalah memisahkan minyak dan gas mentah yang dihasilkan oleh sumur dari pengotor-pengotornya. Pengotor-pengotor di sini berupa solid atau padatan dan juga bisa berupa air terproduksi yang kami di lapangan biasa nyebutnya air asin karena memang rasanya juga cenderung asin. Kemudian dari produksi yang di treatment atau dimurnikan tadi dikumpulkanlah ke dalam pengumpul produksi. Dari pengumpul produksi baru ditransportasi ke pembeli. Dalam hal ini kalau di Indonesia regulasi pemerintah pembelinya adalah kilang Pertamina. Yang terakhir adalah buyer storage atau tempat tangki penampungannya si kilang-kilang tadi. Mbak Putri, saya diingatkan ya waktunya nggak terasa ternyata ini juga nih banyak habisin waktu juga. Oke, kita lanjut. Ini ilustrasinya flow proses yang tadi saya ceritakan dari pengeboran sumur, kemudian sumur setelah diproduksikan. Kemudian dari sumur yang diproduksikan dialirkan ke stasiun-stasiun pengumpul. Di sini di treatment produksi kita di stasiun-stasiun pengumpul ini dipisahkan antara air solidnya, kemudian kalau ada gasnya juga gitu kan. Baru yang namanya minyak ditampung ke pengepul ke storage tank, pusat pengumpul produksi. Dari sini baru ditransport. Nah, transport ini hanya sekedar ilustrasi ini. Kalau kami transportnya ke kilang pakai jalur laut, pakai tanker dan barge. Tapi ada juga lapangan-lapangan yang transport ke kilangnya berupa pipa. Bahkan ada juga yang berupa mobil-mobil tangki. Banyak alternatif dari transportasi dan sales method yang bisa dipilih. Nah, terakhir baru ditampung oleh kilang selaku buyer di sini.
kita masuk ke kegiatan eksploitasi yang pertama, drilling. Ini ilustrasi dari proses dari suatu fasilitas pengeboran. Ada rig utamanya. Ini kita sebut rig, fasilitas menara untuk ngebor ini. Unitnya kita sebut rig. Di dalamnya mulai dari motor, prime mover, ada engine penggerak dari semua mesin di sini. Kemudian khusus untuk rangkaian pemboran ada draw walk dan rotary drive yang mengoperasikan. Kalau dia masih pakai cara lama, ada draw walk, ada rotary table, diputerlah rangkaian pemboran tersebut di rotary table. Kalau dia yang teknologinya makin ke belakang, makin canggih, swivel ini dikombinasi menggunakan top drive. Jadi yang menjadi motor pembornya adalah si top drive tadi, bukan si rotary table. Diborlah permukaan tanah menggunakan rangkaian pemboran tersebut. Kemudian ada traveling block yang menaik turunkan rangkaian pemboran. Kemudian ada crown block yang jadi apa istilahnya itu inilah ya, tempat si wire, tempat si tali bornya ini menggantung gitu ya. Apa katrol istilahnya di kita, katrol ya. Katrol, ada menara bor, ada standpipe. Standpipe ini buat mengalirkan lumpur dan lain-lain. Dalam proses pemboran ini ada circulating proses yang utamanya adalah lumpur dan pompa sumur. Tujuannya adalah mengangkat semua cutting. Yang kita sebut cutting itu adalah gerusan tanah yang dibor. Cutting dalam proses pemboran ini diangkat menggunakan lumpur yang didorong oleh pompa lumpur naik ke permukaan, sehingga cutting itu kita keluarkan. Terbentuklah lubang bor. Hasil gerusan tanahnya tadi diangkat ke permukaan. Tadi ada mud pump yang mendorong jantungnya si proses pemboran gitu kan, yang mendorong lumpur. Si lumpur juga berfungsi sebagai pendingin dari rangkaian dan pipa bor, karena gesekan-gesekan ini menimbulkan panas tentunya, didinginkan oleh lumpur tadi. Itu salah satu gunanya si lumpur. Kemudian lumpur juga mempertahankan dinding pemboran yang terbentuk. Ada lagi well control, fasilitas well control. Utamanya itu terdiri dari blowout prevention equipment, BOP. BOP ini membantu kita mengontrol apabila ada tekanan berlebih yang naik dari lubang sumur ke permukaan. Nah, tadi salah satu fungsi lumpur ada yang kelewat. Fungsi lumpur juga menjadi media penahan tekanan dari lubang sumur. Kalau ada gas atau air atau minyak yang nyembur, yang ngalir dari dinding lubang ke dalam lubang, agar tidak nyembur ke atas, agar tidak membahayakan, salah satunya ditahan oleh lumpur, penyeimbangnya gitu kan. Kemudian selebihnya baru dikontrol oleh well control equipment, BOP dalam hal ini. Gitu. BOP ada juga manifold, istilahnya saya lupa. Nanti sambil jalan mudah-mudahan ingat. Lumpur di treatment di mud pit, diolah, dijaga propertisnya lumpur agar tetap bisa menjalankan fungsi-fungsinya tadi dengan baik. Ini utamanya dari bagian-bagian dari fasilitas pemboran. Oke, saya coba percepat. Dari tipe sumur pemboran, tadi eksplorasi ada wildcat, ada delineasi. Kemudian dalam sumur pengembangan ada sumur infill. Infill itu kurang lebih gambarannya adalah ngebor di sela-sela lah gitu kan. Pengeboran antara
Pengeboran antara yang tujuannya untuk memaksimalkan pengurasan hidrokarbon dari reservoir ke permukaan. Infill drilling ini pada fase pengembangan. Kemudian ada juga sumur reentry. Reentry ini bisa didalemin, bisa sumur yang existing bisa didalemin, bisa ngebor, dimiringin ke kanan, miring kiri dengan teknologi yang ada saat ini. Ada teknologi sumur direksional gitu. Itu bagian-bagian dari sumur pengembangan. Yang tadi yang direksional dan lain-lain itu bisa dalam bentuk program sumur pengeboran re-entry, bisa juga langsung dari awal berupa program pengeboran infill drilling. Nah, ilustrasinya yang akan terjadi setelah lubang terbentuk, sumur dibor, dipasanglah casing gitu kan. Casing itu pipa besi. Tujuan utamanya adalah untuk menahan si dinding pemboran ini. Kemudian casing yang sudah dimasukkan ke dalam masih ada sela lah istilahnya ya, masih ada jarak antara dinding sumur, dinding lubang dan casing itu disemen untuk memperkuat gitu kan. Kemudian berlanjut terus sudah selesai dibor lagi ke section selanjutnya. Kemudian pada akhirnya diperolehlah casing production casing, baru dilakukan perforating untuk mengalirkan hidrokarbon dari production zone atau reservoir ke dalam lubang sumur. Ditembaklah ini menggunakan bahan peledak ya, untuk menjebol pipa besi casing tadi, sehingga hidrokarbon bisa mengalir ke dalam lubang sumur. Ini gambaran dari sumur lengkapnya. Setelah sumur itu jadi, ada istilah kita di migas itu ada Christmas tree bagian atas sekali. Kalau dia berproduksi dengan natural flow atau nyembur sendiri ya, flowing atau ngalir sendiri, maupun dengan gas lift, yang paling atas digunakan Christmas tree. Di bawahnya Christmas tree ada wellhead, kemudian dari Christmas tree dialirkanlah hidrokarbon tersebut ke flow line. Masuk ke dalam, di bawah wellhead ada surface casing, yang tadi saya ceritakan di awal, ada casing paling atas gitu kan. Kemudian di antara casing tersebut dilakukan penyemanan ke lubang, antara lubang bor dan casing dilakukan penyemanan. Kemudian di trayek berikutnya dibor lagi ke intermediate, kemudian setelah dibor pada kedalaman tertentu sesuai program, dimasukkan lagi, dirunning lagi intermediate casing, kemudian disemen lagi gitu kan, menyemen antara lubang pemboran dengan casing sebelumnya yang di atasnya. Kemudian baru ke production casing. Production casing, kemudian selesai komplit selesai semua di running casingnya, di semen buat mengamankannya gitu. Tadi dilakukan perforasi. Perforasi tergantung hasil perforasinya. Dia punya tekanan lebih, tekanan cukup besar, bisa naik mengalir sampai ke permukaan, sampai ke stasiun pengumpul, maka sumur tersebut berstatus sebagai sumur natural flow, bisa ngalir sendiri. Kita masukkan rangkaian produksi, rangkaian pipa produksi, yang utamanya adalah pipa yang kita sebut tubing, yang di dalamnya bisa kita set packer untuk membuat membuat zona, perbedaan zona antara zona yang diproduksi di lubang sumur dengan zona yang tidak diproduksi. Kemudian fluid well-nya masuk, harapannya di situ adalah oil and gas, diproduksikanlah sumur itu naik ke permukaan. Ini gambaran Christmas tree tadi yang sumur-sumur alam. Kalau dia tekanannya dari reservoir, dari bawah tanah cukup tinggi, mengangkat fluida lah, mengangkat fluida dari bawah
dari reservoir didorong masuk ke dalam lubang sampai naik ke atas, dia masih mampu mengalir ke SP, kita sebut sumur itu sumur alam atau natural flow. Yang utama di sini adalah tekanan dari wellhead bisa mendorong fluida sampai ke stasiun pengumpul. Di sini pada umumnya dibagi berdasarkan karakter tekanan tinggi, menengah, rendah. Berapa tekanannya, berapa besar tekanannya, masing-masing industri migas punya rule of thumb sendiri-sendiri. Ada yang mengkategorikan 400 PSI ke atas itu tekanan tinggi, sampai 400 sampai ke 100 itu menengah, 100 ke bawah itu rendah. Tapi di masing-masing industri perusahaan-perusahaan migas punya klasifikasi yang mungkin tidak sama. Kemudian ada sumur buatan yang dalam hal ini utamanya menggunakan artificial lift dengan metode gas lift. Jadi kurang lebih permukaannya sama, menggunakan Christmas tree yang sama dengan sumur alam tadi atau natural flow tadi, hanya di anulus casingnya, di palup casingnya, di anulus diinjeksikan. Anulus itu ruang antara tubing rangkaian pipa produksi dengan casing produksi, itu kita sebut anulus. Jadi gas dimasukkan ke dalam ruang tersebut, di dalam anulus tersebut, tujuannya untuk meringankan fluida yang ada di dalam sumur sehingga bisa naik ke permukaan. Ini kita atur, ada juga sama seperti sumur natural flow di Christmas tree ini, rate produksinya bisa kita atur dari rate injeksi gasnya, bisa kita atur juga dari rate dari choke, dari jepitan di wing valve Christmas tree-nya. Bicara Christmas tree, sedikit nambahin. Di sini ada top valve, ada middle valve, ada lower valve, ini ada wing valve. Nah, wing valve ini bagian dalam dan wing valve bagian luar. Di antaranya ini posisi choke atau jepitan tadi dipasang untuk mengatur rate produksi si sumur. Ini casing valve. Casing valve ini mengatur buka tutup gas yang diinjeksikan ke dalam anulus. Kemudian kita lanjut ke metode artificial lift. Ketika sumur tersebut sudah tidak bisa nyembur sendiri, tidak bisa mengalirkan sendiri hidrokarbonnya ke permukaan, maka artificial lift yang kedua yang familiar digunakan dalam industri migas adalah pompa angguk. Ya, kenapa pompa angguk? Ya, mengangguk-angguk dia. Dia ngangguk-ngangguk ini naik menaik turunkan rod atau batang pipa besi yang dipasang di sumur, di mana rod ini di bawah sumurnya, di dalam sumurnya mengatur buka tutup valve, standing valve dan traveling valve, sehingga si hidrokarbon masuk secara bertahap ke dalam tubing, ke dalam RPP, rangkaian pipa produksi tadi. Oke, ini belum tanya jawab. Saya cepetin dikit ya, biar ada kesempatan kita diskusi. Ada metode artificial lift berikutnya adalah electric submersible pump. Ini pompa yang direndam ke dalam lubang sumur sehingga si pompa mendorong fluida atau utamanya mendorong liquid biar bisa naik ke permukaan dan kita produksikan. Kemudian ini pengenalan fasilitas produksi. Tadi dari sumur dialirkan, kalau dia normalnya menggunakan pipa, ke stasiun pengumpul itu menggunakan pipa yang kita namakan flow line. Ini ilustrasi pembangunan flow line. Flow line bermacam-macam bentuknya, tergantung jarak, tergantung rate produksi, tergantung tekanan yang akan mengalir di dalamnya, sehingga kesimpulannya bagaimana caranya kita bisa mengalirkan produksi dari sumur sampai ke stasiun pengumpul. Sampai di stasiun pengumpul, flow line tadi diterima pertama kali oleh header manifold. Di sini diatur mau dialirkan ke tangki mana, mau dialirkan ke separator dulu kalau dia punya gas.
sumur tersebut, gitu kan. Header manifold inilah yang mengatur kemana aliran produksi si sumur diterima di stasiun pengumpulan. Nah, pada sumur-sumur yang natural flow yang dominan banyak mengandung gas atau sumur-sumur gas lift, pertama kali si produksi tersebut ditreatment oleh equipment yang kita sebut sebagai separator. Separator ada dua jenis, ada yang 2 fasa, ada yang 3 fasa. Dia langsung memisahkan, kalau 2 fasa dia memisahkan gas dengan cairan. Kalau dia 3 fasa langsung ada minyaknya juga, air, minyak, dan gas dipisahkan. Separator inilah yang bertugas untuk itu. Dari separator, cairan, utamanya minyak, kalau dia 2 fasa masih bergabung dengan air, dialirkan ke tangki. Nah, kalau dia gas, outlet gas dari separator itu biasanya kita alirkan dulu ke scrubber. Tergantung nanti komersialnya si gas seperti apa. Nah, di tangki, kalau dia masih campur sama air, disettling lagi. Kalau perlu chemical, dipecahkan antara ikatan minyak dan airnya menggunakan demulsifier. Proses settlingnya ini terjadi di tangki, gitu kan? Dengan bantuan heater, mungkin secara panas, mungkin bantuan kimiawi tadi menggunakan demulsifier, mungkin secara kinetik juga bisa menggunakan motor yang ngaduk di dalamnya atau yang mengaduk otomatis di jalur pipa, sehingga sampai di tangki settling lah, terpisahlah antara minyak dan air, dipisahkan, kemudian minyak masuk ke tangkinya minyak, air masuk ke tangki air. Di industri migas, air digunakan dalam proses perawatan sumur, kemudian digunakan sebagai sarana injeksi untuk pressure maintenance reservoir, memaintain tekanan reservoir menggunakan air injeksi, maupun dalam program EOR itu air yang diproduksikan intinya dikembalikan lagi ke dalam sumur dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Kemudian minyak ditampung di oil storage yang tadi di slide awal, selanjutnya ditransport ke fasilitas pengumpul, dari fasilitas pengumpul kemudian ditransport juga ke kilang. Kemudian bicara gas yang tadi keluar dari separator dimurnikan menggunakan scrubber, baru nanti terserah nih, gasnya mau dipakai buat apa dulu, gitu kan? Bisa buat fuel dari engine yang digunakan oleh si perusahaan hulu migas, bisa dijual gasnya ke PLN misalnya, pusat pembangkit listrik yang menggunakan gas, bisa dijual juga ke industri kimia. Kalau di Palembang itu penerima suplai gas itu pupuk pusri untuk industri pupuk. Tergantung komersialisasinya si gas mau seperti apa, gitu. Dan kalau tekanannya sudah rendah setelah treatment yang begitu panjang, kita naikkan tekanannya agar bisa sampai ke titik yang akan mengkonsumsi gas itu menggunakan kompresor gas kompresor. Tujuannya gas kompresor adalah menaikkan tekanan agar si gasnya bisa terdeliver ke konsumen, siapapun konsumennya ya. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu, ada misalnya kompresornya mati atau apalah gitu kan, sehingga si gas ini tidak termanfaatkan, ada fasilitas produksi yang namanya flare stack. Gas itu harus dibakar. Kalau tidak dibakar, dia akan mencemari dan berpotensi bahaya, menimbulkan kebakaran di sekitar lingkungan fasilitas yang mengelola gas tersebut. Nah, tadi ada bicara cairan, baik dia air maupun minyak, kalau diinjeksikan ke dalam tanah lagi menggunakan pompa injeksi airnya, kalau minyak ditransfer ke stasiun atau pengumpul berikutnya menggunakan pompa transfer. Nah, mungkin dari itu, ini dari saya materinya, kita sempatkan, mudah-mudahan masih bisa diskusi, Mbak Putri. Kalau ada kawan-kawan. Baik Bang, terima kasih untuk Bang Jimmy atas pemaparannya. Ini tadi ada yang tanya Bang, di
di chat dari, kita langsung buka sesi tanya jawab aja ya Bang. Ya, baik. Ini tadi ada pertanyaan dari Rahul UNP, katanya, Bang, ketika kuliah di jurusan teknik pertambangan dulu, mata kuliah apa atau skill khusus apa yang Bapak pelajari untuk bisa masuk ke industri migas? Baik. Terima kasih. Langsung kita jawab satu-satu ya. Iya, langsung saja, Bang. Oke, jadi dari cerita tadi, belakangan ya. Kalau pas waktu kuliah dulu saya relatif masih kurang begitu punya kesadaran gitu kan. Ini kuliah manfaatnya buat apa ini mata kuliah. Nah, ternyata belakangan setelah masuk di industri migas, yang saya pelajari walaupun waktu itu mungkin gitu kan, mungkin tidak idealis banget, ini pengen ngejar nilai sebaik-baiknya, lulus dengan nilai sebaik-baiknya ya. Ternyata setelah masuk ke perminyakan banyak mata kuliah yang terkait, mulai dari geologi. Kalau ingat, nggak tahu zaman sekarang masih ada nggak buku Katili, Mbak Putri, masih ada nggak buku Katili sekarang yang di dunia di kampus yang tebal? Kalau sekarang belum, nggak ada tuh Bang. Ya intinya buku mata kuliah geologi, mata kuliah mekanika fluida itu, maka bahkan ilmu-ilmu teknik sipil itu ternyata applicable semua, dapat diterapkan semua dalam industri migas. Namun utamanya memang saat itu sekedar sharing saja, memang sejak kerja praktek saya di migas, sehingga dari situlah punya bayangan migas. Mungkin itu ya, mungkin itu yang menjadi modal utama saya sehingga bisa bekerja dalam bidang migas ini. Tapi ya prinsipnya bisa dibilang semua mata kuliah yang saya pelajari pada saat di teknik pertambangan dulu bisa dimanfaatkan dalam industri migas ini. Hal yang mungkin tidak nyambung ya. Kalau dulu di pertambangan ada mata kuliah mekanika tanah, di situ ngitung slope, kestabilan lereng dan lain-lain gitu. Nah itu juga di perminyakan juga ternyata juga bermanfaat, minimal buat memberikan pemahaman secara cepat bagaimana kita mengeksekusi pembuatan lokasi pemboran, pembuatan lokasi dari fasilitas produksi yang kita bangun. Sehingga buat kawan-kawan mahasiswa, semua, bisa saya simpulkan, semua mata kuliah yang kita ambil di kampus itu applicable, bisa dimanfaatkan semua dalam keseharian, khususnya kalau pengen bergabung di industri migas. Mungkin itu singkatnya, Mbak Putri ya. Baik, Bang. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari Piki UPN, Bang. Bagaimana langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh para SDM untuk dapat menghadapi persaingan pengolahan industri hulu migas, terutama support proses, agar supaya sumber daya alam yang digunakan dapat efisien pada dampak yang ditimbulkan dan mengefisiensikan SDA tersebut, sumber daya alam tersebut. Kopi, Bang? Jadi kalau di Islam itu apa-apa itu harus berilmu gitu, sehingga memang benar gitu kan. Kita harus kuasai dulu ilmunya gitu. Nah, kayak di migas misalnya, saya ambil contoh di migas. Migas itu salah satu sumber daya yang katanya tidak terbarukan gitu kan. Nah, penting bagi kita gitu kan, mempelajari, memahami karakteristik geologi reservoir dan si jebakannya si migas tadi, sehingga dalam treatment memproduksikannya kita lebih wise, lebih tepat guna gitu, lebih bisa ngitung. Ini dengan ilmu kita bisa menghitung rate produksi dari migas yang ingin kita hasilkan, amannya itu berapa sih gitu kan. Kita bisa menghitung teknologi yang ingin kita terapkan adalah teknologi apa agar secara keteknikan dia tetap terpenuhi dan secara keekonomian kita masih bisa dapat. Nah, di permukaan sendiri gitu kan, kita juga harus punya ilmu.
kalau kawan-kawan sipil itu punya ilmu bikin fondasi gitu kan, bagaimana kita bikin lokasi sumur yang pada saat proses pemborannya bisa seaman mungkin. Begitu juga kalau kita ingin bangun fasilitas produksi, ya. Sehingga kesimpulan dari itu semua, agar kita bisa mengelola sumber daya alam ini sebijak mungkin, ilmunya harus kita pegang. Itu aja. Iya, siap. Yang penting tahu prinsip kerjanya gitu ya, Bang. Betul, betul. Jadi tahu ilmu menghitung cadangan, gitu kan. Mau kita habiskan berapa tahun ini migasnya, gitu kan. Dari cadangan tadi bisa menentukan, oh ini kalau kita biar ekonomis, rate-nya kita harus atur, produksinya, volumenya sekian, gitu kan. Dengan volume sekian itu kita bisa menghitung, dengan volume sekian ini, jumlah cadangan sekian ini, maka umur kita ini, umur reservoir ini hanya sekian tahun misalnya, gitu kan. Kalau kita masih mau berlanjut, maka konsekuensinya kita harus cari lagi ini temuan-temuan cadangan-cadangan baru, gitu kan. Atau dibalik, kalau kita pengen umurnya panjang, maka kita harus atur rate produksinya si migas, batas ekonomisnya di berapa, agar si umur migasnya tadi sesuai dengan keinginan kita. Jadi ilmu prinsipnya seperti yang Mbak Putri sampaikan tadi harus kita pegang. Siap, Bang. Oh ya, ada pertanyaan lagi, Bang, dari Zaki Untak. Apakah lulusan sarjana teknik industri dapat berkarir di dunia migas? Dan apa saja langkah-langkah yang harus dia siapkan bagi lulusan sarjana teknik industri apabila ingin berkarir di dunia migas? Dan pada posisi apa dunia migas membutuhkan lulusan teknik industri, Bang? Bisa saya pastikan karena sudah ada buktinya, teknik industri banyak yang dipakai di industri migas. Jadi kawan-kawan dari teknik industri pun jangan kalah rasa ya, jangan kalah motivasi dengan kawan-kawan geologi maupun kawan-kawan pertambangan dan perminyakan, gitu kan. Di saya sendiri di sini yang menjadi asisten manajer HSSE yang mengelola HSSE kesehatan, Health, Safety, Security and Environment, itu alumni dari teknik industri. Yang menjadi manajer HSSE sebelumnya juga alumni teknik industri. Jadi kawan-kawan teknik industri, yang penting kita semua lah ya, kita semua. Pada saat kuliah itu bagaimana kita membentuk pola pikir kita, gitu kan. Apapun ilmunya, saya punya keyakinan itu applicable. Khususnya di dunia migas, apapun ilmunya, semua jurusan kayaknya ada semua di Pertamina ini, gitu. Sehingga tetap semangat di industri, perdalam saja. Misalnya masalah saya nggak tahu nih, di industri itu belajar masalah lingkungan ya. Saya yakin di industri belajar masalah lingkungan, gitu. Masalah lingkungan diperdalami, diperdalam, kemudian masalah keekonomian itu rata-rata di semua jurusan teknik belajar keekonomian, kan? Iya, belajar, Bang. Keekonomian. Nah, itu juga dipakai di migas, gitu kan, menghitung keekonomian migas. Nggak tahu di teknik industri kalau belajar juga masalah mekanikal, masalah elektrikal, rotari. Nah, tadi kalau kita kembali ke rig tadi itu komplit tuh. Itu bayangan semua mahasiswa, semua jurusan dari mahasiswa dalam satu tempat itu di lokasi pemboran tuh. Ada orang geologinya yang menentukan prospek zone di bawahnya, ada orang tambangnya yang menentukan eksekusinya seperti apa, gitu. Ada orang mesinnya, mekanikal, gitu, yang sangat berperan menjaga kelangsungan operasional engine dan peralatan pemboran, gitu. Industri juga tadi kalau masalah lingkungan, gitu kan, bagaimana mentreatment operasional pemboran agar tidak mencemari lingkungan. Dan elektrikal, gitu kan, listrik
baik arus lemah maupun arus kuat itu insya Allah dipakai semua di migas. Mantap. Itu mungkin ilustrasinya, Mbak. Siap, Bang. Ini ada pertanyaan lagi dari Muhammad Raffi, Bang. Ini kayaknya hampir sama, cuma lebih fokus. Gimana pekerjaan seorang geologis di migas, Bang? Jadi kembali ke fase eksplorasi. Si geologis, ini si geologis itu, dia kalau nggak ditemenin teman-temannya dari tambang, minyak, industri dan lain-lain gitu kan, dialah yang cari tuh kasarannya tuh ngurik-ngurik batuan gitu kan, ini dipelajari nih, ini arah penyebarannya kemana, sedimen yang regional ini arahnya kemana gitu kan, sehingga dari geologis lah yang pertama idealnya dari geologis lah pertama kita tahu, oh ini kemungkinan jebakan hidrokarbonnya itu ada di area mana nih gitu kan, sehingga mengacu dari hasil pikirannya si geologis. Kalau teman-teman saya yang para geologis itu ini semua tuh jago-jago, kalau bahasa kami ledekannya adalah mendongeng, dongeng geologis yang menjadi referensi atau literatur pengembangan lapangan itu geologis yang pertama kali menentukan. Setelah pelaksanaan, misalnya ingin membuktikan dari perkiraan jebakan hidrokarbon yang mungkin terbentuk dalam suatu wilayah, dilakukan pemboran, geologis juga nanti yang akan melototin tuh cutting atau gerusan-gerusan dari proses pemboran yang diangkat ke atas itu dilihat sama geologis. Oh ini batuannya clay misalnya, atau batu bara misalnya gitu kan. Hati-hati nih kalau di batu bara cenderung ada rekahan-rekahan yang memungkinkan lumpurnya loss misalnya, hilang lumpurnya, nggak balik ke permukaan lagi atau berkurang volumenya, sehingga kawan-kawan mulai ya siap-siap nambahin volume lumpurnya atau memperingan volume lumpurnya. Informasi itu awalnya ya dari geologis yang memberitahukan gitu. Terus si geologis juga akan melihat, wah ini gerusannya ini dilihat punya oil show istilah kita, oil atau gas show. Dilihat dari serpihan atau cutting itu kan, geologis nih yang lihat, oh ini ada minyaknya nih gitu kan. Nah, geologis yang yang menerapkan kemampuan akademiknya dalam industri migas. Itu sebabnya di awal saya cerita tadi, kalau seorang geologis itu ibarat pemburu, dia yang nguber tuh, ini sumbernya si migas ini dari mana gitu kan. Nah, geologis lah yang berperan. Jadi yang jadi geologis tetap semangat gitu kan, yang bukan geologis juga jangan kalah semangat ya. Iya, Bang. Lanjut. Itu Bang, kalau misalnya secara departemen, adakah departemen khusus di Departemen Geologi di migas, Bang? Khususnya di Pertamina? Ya, baik. Kalau di Pertamina itu memang organisasi berubah terus gitu kan. Tapi pada prinsipnya dalam struktur organisasinya industri migas pasti ada geologis. Entah apapun nama departemennya ya. Kalau dulu zaman awal saya masuk ke Pertamina memang ada tuh di tiap-tiap DOH atau region punya khusus chief geologi gitu kan, atau manajer geologi, itu memang punya departemen khusus gitu kan. Belakangan memang dilebur gitu kan, tapi yang pasti dalam setiap industri hulu migas pasti ada geologisnya. Oke, siap Bang. Pertanyaan selanjutnya Bang, apa selama pengalaman Bapak bekerja, pernahkah mengalami kick atau semburan air? Jika iya, bagaimana cara mengatasinya? Oke, pertanyaan yang cukup bagus. Nah, kick tadi itu utamanya terjadi, ya memang bukan utamanya, memang terjadi di program, di pekerjaan sumuran. Saya pernah mengalami pada saat dulu menjadi staf eksploitasi di awal-awal penempatan sebagai pekerja Pertamina,
itu ikut di pemboran. Mengalami kick di pemboran itu kick yang terjadi disimpulkan adalah lebih kecilnya tekanan hidrostatik yang dihasilkan oleh lumpur dibandingkan tekanan reservoir. Sehingga tekanan reservoir tersebut karena lebih besar ya, karena lebih besar dari tekanan hidrostatik lumpur, dia nyembur naik ke atas. Nah, kalau udah begitu, yang paling cepat adalah penerapan well control. Yang tadi saya cerita di bagian peralatan pemboran itu ada well control yang terdiri dari BOP dan pompa lumpur. Jadi si penanganannya adalah yang paling aman kita tutup sumur tersebut menggunakan BOP. BOP sendiri itu macam-macam gitu kan, sehingga kita bisa kendalikan semburan itu mau dialirkan mau kita tahankah atau mau kita alirkan gitu kan. Apabila BOP dan desain sumur masih dianggap bisa menahan tekanan sumur, kita tutup sumur itu kan sambil menaikkan berat jenisnya si lumpur. Dengan demikian harapannya hidrostatik dari lumpur, tekanan hidrostatik dari lumpur bisa mengimbangi atau lebih tinggi dari tekanan hidrostatik si reservoir. Jadi ada dua tadi ya. Pertama tadi dari well control facilities, BOP, kemudian di situ kita nutup si sumur atau mengendalikan sumur. Kalau nggak bisa tekanannya berbahaya untuk kita tahan dengan menggunakan BOP, kita alirkan keluar bisa ke flare kalau dia punya gas langsung kita bakar gitu kan, atau kita alirkan ke lumpur untuk cairan yang terangkat ikut dalam proses kick tersebut. Yang pasti kick jangan kita biarkan, karena kick itu biasanya selain air, selain liquid, juga ada solid, ada padatan. Padatan yang dihasilkan pada saat proses kick itu akan menimbulkan gesekan. Gesekan itu menimbulkan panas. Jangan lupa ada segitiga api, gitu kan. Sumur yang kita kerjakan juga sumur migas, gitu kan. Ada bahan bakarnya, gitu kan. Ada panas, gitu kan. Ada oksigen. Nah, kalau kita tidak kendalikan kicknya, itu yang sering berdampak pada terjadinya kebakaran bahkan ledakan di area-area sumur-sumur migas. Mudah-mudahan cukup menjelaskan, Mbak Putri, atau dirasa belum nyambung, boleh ini saya diingatkan. Cukup jelas Pak, sudah. Ada 2 pertanyaan lagi nih Bang, mengingat waktu sudah tinggal 4 menit lagi. Langsung saja kali Bang ya. Baik. Ya. Pertanyaan dari Ahmad dari Unmul, untuk pengelolaan SDM di industri hulu migas, lebih tepatnya dalam kegiatan eksplorasi, bagaimana dinamika pekerjaannya mengingat sulitnya menemukan cadangan baru di Indonesia bagian timur dan menipisnya cadangan di Indonesia bagian barat, Bang? Iya, ini mulai dari mahasiswa, gitu. Mulai dari mahasiswa. Saya appreciate dengan agenda webinar seperti ini, gitu kan. Memanfaatkan teknologi iya, gitu kan. Tidak terbatas ruang dan waktu juga iya, gitu kan. Ilmunya dapat. Nah, ini poinnya. Mulai dari mahasiswa, ilmu harus diupdate terus. Update terus. Mungkin ya kayak di dunia persilatan gitu kan. Ada pendekar itu di atas langit masih ada langit gitu. Jangan puas dengan ilmu yang didapat dari satu sumber, dari satu guru gitu. Nah, perkaya terus. Mulai dari mahasiswa. Setelah bekerja, bergabung di suatu perusahaan, khususnya di eksplorasi gitu kan, jangan lupakan semangat seorang explorer. Kalau saya alumni pertambangan juga belajar geologi kita ya, Mbak Putri ya. Iya, geologi, modal utamanya geologis, apalagi seorang explorer itu semangat terus mencarinya itu jangan pernah dibiarkan redup apalagi padam gitu. Nah,
tekniknya macam-macam. Bisa ikutin terus seminar-seminar atau kursus-kursus yang bisa memperkaya ilmu pengetahuan, ikutin terus forum-forum webinarnya para explorer, forum-forum pertemuan, gitu kan. Tujuannya satu, untuk memperkaya wawasan, memperkaya pengetahuan. Nah, dari situ semangat ada, wawasan ada, memperkaya ada. Nah, itu kata geologis senior yang saya terima itu, minyak dan gas itu adanya di kepala gitu, di kepalanya, khususnya di kepalanya para geologis gitu. Satu saat orang bilang, wah ini saya mengalami di Bunyu Kalimantan Timur yang sekarang menjadi Provinsi Kaltara, Kalimantan Utara. Pada saat awal masuk itu cenderung decline, produksinya itu turun terus-terusan signifikan. Sehingga kami pernah berproduksi itu hanya sekitar 300-an barrel saja. Kalau udah ngeliat kayak gitu tuh, orang kalau yang pesimistik gitu kan, itu udah habis nih ceritanya gitu kan. Tapi kalau geologis, dia di mana celahnya dengan semangat dan pengetahuannya yang terus di-maintain tadi gitu kan, dia akan terus mencari potensi-potensi baru. Para geologis di tempat kami waktu itu juga sama tuh. Mereka memperkaya pengetahuan, memperkaya hubungan kerja ke sesama geologis untuk menjalin komunikasi dan tukar pikiran, juga memaintain motivasinya gitu kan, semangat kerjanya. Itu yang utamanya dilakukan pada saat itu, dilakukan pertemuan, pembahasan potensi-potensi. Ini geologis nih. Ini ada prospek. Alhamdulillah saya sendiri mengalami pada saat itu produksi dari 1.000 barrel oil per day gitu kan, dapat sumur yang hasil pikirannya para geologis dan ditunjang oleh semua fungsi lainnya gitu kan, yang kesimpulannya buah pikiran bersama. Waktu itu satu sumur saja bisa menghasilkan 5 barrel oil per day. Nah, kesimpulannya saya tadi ya, motivasi tolong terus dijaga. Kemudian semangat motivasi ini juga diterapkan dengan semangat untuk tetap memperkaya wawasan dan ilmu pengetahuan. Itu dengan demikian nggak masalah. Saya pikir orang bilang kawasan timur Indonesia makin turun, kawasan barat juga makin turun. Ini kondisi saat ini gitu kan. Selama para explorer ini, apapun bidangnya ya, mungkin orang tambang yang nyasar ke eksplorasi, bisa juga orang industri atau perminyakan yang nyasar ke eksplorasi gitu kan. Selama semangat para explorer ini tidak berhenti, insya Allah itu hanya tinggal waktu saja. Kalau saya yang bekerja di industri migas, itu masih saya pegang. Karena statement minyak dan gas sudah mau habis itu udah keluar dari puluhan tahun yang lalu gitu. Kita sumber daya alam migas kita ini makin menipis. Itu udah keluar dari sekian puluh tahun yang lalu. Saya masih ngejar layang-layang juga udah ada pernah dengar istilah itu kan. Tapi ternyata buktinya gitu kan, dari upaya dan ikhtiar bersama itu sampai sekarang industri migas masih tetap aja tuh lapangan-lapangan baru masih terus ditemukan hingga saat ini. Jadi tetap optimis dan memperkaya ilmu pengetahuan. Itu message-nya. Siap Bang, berkat teknologi juga Bang ya. Semakin ya, yang pasti teknologi sangat mempengaruhi ya. Tapi jangan lupa, teknologi itu juga ada hasil dari buah pikiran dan motivasi ya. Siap Bang. Pertanyaan terakhir Bang, penutup. Bagaimana pendapat Bapak selaku orang yang sudah lama bekerja di bidang migas mengenai potensi yang masih dimiliki dari Blok B di Aceh Utara yang telah dialihkan pengelolaannya dari PHE ke PT PEMA? Mengingat juga sebelum dikelola oleh pihak PHE, blok tersebut telah lama juga dikelola oleh Mobil Oil atau Exxon Mobil. Bisa tadi yang jangan lupa, ini industri migas itu 3 faktor utamanya. High cost, high teknologi, dan high risiko. Gitu kan. Selama 3 faktor penentu utama ini tidak bisa di-maintain, perusahaan akan hitung-hitungan tuh. Risk assessment mereka lakukan gitu kan. Dari risk assessment tersebut mereka hitung-hitung tuh buat memitigasi atau mengantisipasi risiko yang timbul
Bisa nggak gitu kan? Apa namanya? Kalau bisa modalnya ada nggak? Modalnya kuat apa nggak gitu kan? Dan jangan lupa pada akhirnya komersialisasinya si hidrokarbon yang dihasilkan itu punya nilai ekonomis atau tidak dibanding perbandingan antara potensi produksi cadangan versus biaya yang dikeluarkan. Nah, itu yang sepertinya bolak-balik bergonta-ganti perusahaan menghandle lapangan Aceh Utara tersebut. Yang pasti Aceh Utara itu masih sangat potensial. Terkenal sekali cadangannya besar, cadangan hidrokarbonnya sangat besar di situ. Nah, tinggal cadangan ini resikonya bisa di-maintenance atau tidak, teknologinya bisa tepat atau tidak, biayanya sanggup atau tidak, gitu kan. Terakhir, pembelinya ada atau tidak, gitu kan. Kalau semuanya sudah sama-sama menunjang satu sama lain, saya yakin cepat atau lambat lapangan utara Aceh ini akan dikelola oleh industri migas. Siap. Mungkin itu, Mbak Putri. Siap. Itu pertanyaan terakhir, Bang. Yang tadi yang pertanyaan terakhir. Baik. Alhamdulillah webinar kita, pemaparan oleh pembicara telah diselesaikan, acara sesi tanya jawab juga telah diselesaikan. Sebelum ini Bang, sebelum menutup webinar kita, ada kalimat penutup dari Abang mungkin? Baik. Kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi semua, saya mungkin tidak dapat memuaskan keinginan tahu kawan-kawan semua dalam kesempatan kali ini. Namun seperti yang di awal tadi saya sampaikan, mudah-mudahan minimal ini menjadi penambah semangat kawan-kawan semua untuk mencari tahu lebih banyak lagi tentang industri migas. Bukan hanya untuk kepentingan sesaat pada saat kuliah, tapi juga untuk jangka panjang, mungkin minat ikut gabung ke hulu migas gitu kan, sehingga dari sesi kita yang kita lakukan saat ini bisa semakin memotivasi kawan-kawan semua untuk semakin mendalami pengetahuan-pengetahuan yang terkait dalam industri hulu migas. Dan saya pesan satu, mumpung mahasiswa gitu kan, tolong dimanfaatkan waktunya sebaik-baik mungkin, seefektif mungkin untuk memperkaya diri, bukan cuma dari sisi akademis, pengalaman yang dinilai dalam oleh perusahaan-perusahaan dalam menerima tenaga-tenaga kerja itu juga bukan hanya dari sisi knowledge-nya saja, tapi juga dari pengalaman berorganisasi, kemudian pengalaman menghandle suatu project gitu kan, sehingga mulailah dari saat ini, dari masa-masa kalian mahasiswa untuk memperkaya wawasan kalian, bukan hanya dari sisi akademik saja. Tetap semangat, jaga kesehatan satu lagi gitu kan, karena perusahaan-perusahaan tidak mau menerima calon-calon pekerja yang tidak sehat gitu, nambahin ongkos ceritanya, sehingga itu juga modal penting, jaga kesehatan, perkaya wawasan, dan terus tingkatkan motivasi kalian dalam memperkaya wawasan kalian. Mungkin itu penutup dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan penyampaian, kehilapan-kehilapan dalam sesi ini. Semoga bermanfaat, semoga membawa keberkahan buat kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian webinar tentang pengelolaan industri hulu migas kita pada hari ini. Saya Putri Utami selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah-salah teknis. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk peserta kita bisa hidupin on video dulu, kita foto screenshot. Buat semua peserta boleh dihidupin videonya. Oke, terima kasih. Bentar ya, saya coba screenshot dulu.
Lumayan ini banyak pesertanya soalnya. Oke, terima kasih. Saya tutup meetingnya ya. Terima kasih semuanya. Mari Bang, Assalamualaikum makasih Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya dapat bermanfaat buat semuanya. Semoga jadi berkah juga buat kita semua. Ya, siap. Terima kasih. Terima kasih Bang. Izin live ya. Oke Bang. Saya end ya.